Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1084 versi bajak laut sudah rilis. Dan berikut ini Mimin sajikan segmen full story-nya yang akan membahas isi cerita secara lengkap. Oke lah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah percobaan pembunuhan Tenryubito. Judul itu mengacu kepada nasib Carlos yang mendapatkan serangan besar dari Donsai dan juga Leo. Lalu untuk covernya menunjukkan cewek-cewek One Piece yang main di pantai, yang tentunya uhilah. Lanjut kita masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan beberapa penjaga tumbang karena terbakar api. Jelas itu adalah perbuatan Sabo sang kaisar api. Tak lama kemudian Bonnie sampai ke lokasi Sabo. Mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Kuma. Nah, di sini Sabo baru tahu ya jika Kuma punya seorang putri. Lalu burung gagak Karasu tiba di lokasi Sabo dan Bonnie. Sabo pun memberikan kunci borgol para budak kepada gagak Karasu. Ya, selain mau menyelamatkan Kuma, mereka juga mau membebaskan budak-budak yang lain. Rencana pembebasan itu akan dilakukan oleh para komandan Revo Army. Setelah itu mereka akan langsung pulang. Sementara Sabo masih akan berada di Kastil Pangea untuk mencari tahu sesuatu. Nah, selanjutnya Bonnie mengatakan bahwa dia akan pergi ke Pulau Egghead untuk menemui Dr. Vegapunk. Sementara urusan penyelamatan Kuma, Bonnie menyerahkannya kepada Revo Army. Kemudian tiba-tiba beberapa penjaga datang. Sabo bergerak cepat dengan menggendong Bonnie. Keduanya pun selamat tak diketahui oleh penjaga. Para penjaga itu lalu bicara sesuatu tentang legenda ruang berhantu. Belum jelas ruangan mana yang mereka maksud, tapi Mimin rasa itu adalah ruangan dingin yang menyimpan topi jerami besar. Lanjut kita berpindah ke scene yang menunjukkan Raja Cobra bersama para Gorosei. Di sini para Gorosei mempersilahkan Raja Alabasta itu untuk menyampaikan pertanyaannya. Raja Cobra pun memulai ceritanya dari kisah zaman dulu. Pada masa 800 tahun lalu, 20 raja berkumpul untuk membentuk pemerintah dunia. Mereka pun membangun tahta kosong sebagai tanda kesetaraan, yang berarti tidak ada satupun dari mereka yang lebih tinggi pangkat atau jabatannya. Lalu mereka juga menancapkan senjata di sekitar tahta kosong sebagai tanda bahwa mereka tidak akan pernah menduduki tahta tersebut. Selanjutnya 20 raja itu tinggal di Marejoa dan menjadi Tenryubito. Sementara itu anggota keluarga baru dipilih untuk memimpin kerajaan yang ditinggalkan. Dan untuk menghapus jejak para pendiri dunia itu, semua skrip kuno yang menerangkan tentang raja terdahulu akan dihapus. Nah, dengan skema ini, para Tenryubito benar-benar dianggap sebagai dewa yang mendirikan sistem pemerintahan di dunia ini. Asal-usul mereka pun jadi tidak diketahui karena penghapusan bukti sejarah. Namun, ada satu negara yang berbeda, yaitu negara Alabasta yang dipimpin oleh keluarga Nefertari. Ratu mereka yang bernama Ratu Lily memutuskan untuk turun dari Marejoa dan kembali memimpin negaranya. Dengan begitu hanya ada 19 pedang yang tertancap di sekitar tahta kosong. Dan karena hal itulah Alabasta hingga saat ini masih dipimpin oleh pemimpin asli yang berasal dari keluarga Nefertari. Tapi setelah mempelajari naskah-naskah kuno kerajaan, Raja Cobra menemukan suatu kejanggalan, yaitu nama sang ratu tidak disebutkan sekalipun. Ternyata yang meneruskan kepemimpinan Alabasta bukanlah Ratu Lily, tetapi adik laki-lakinya. Hal itu berarti Ratu Lily yang turun dari Marejoa tidak pernah sampai ke kerajaan Alabasta. Dan yang ingin ditanyakan oleh Raja Cobra kepada para Gorosei adalah bagaimana tentang nasib Ratu Lily. Apakah mereka punya catatan sejarah tentang hal itu? Nah, para Gorosei pun menjawab bahwa 800 tahun lalu itu adalah waktu yang sangat lama. Dan memang benar keluarga Nefertari sudah meninggalkan Marejoa. Namun yang mereka tahu, Ratu Nefertari Lily memang kembali ke kerajaannya
Masalah sampai atau tidak sampai, para Gorosei mengaku tidak mengetahuinya. Iya, ternyata saat pembicaraan itu berlangsung, Im Sama mendengarkannya lewat sebuah denden musi, dan Im Sama ada di ruangan bunga. Dan setelah mendengar jawaban itu, Raja Kobra menanyakan hal lain kepada Gorosei, yaitu arti dari inisial D. Para Gorosei terkejut dengan pertanyaan itu. Mereka balik bertanya mengapa Raja Kobra menanyakan hal tersebut. Ternyata inisial D itu berkaitan dengan sebuah surat pendek yang ditulis oleh Ratu Lily. Dan surat itu diwariskan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya. Oke, kita beralih ke lapangan Kastil Pangea. Di sini Carlos bertingkah tengil dengan menangkap Putri Shirahoshi. Kali ini Carlos cukup percaya diri bisa mendapatkan duyung raksasa itu karena dia membawa budak terkuat, yaitu Kuma. Fukaboshi yang melihat adiknya tertangkap langsung bergerak untuk menyerang Carlos, tapi Kuma menembakkan laser yang menghempaskannya. Fukaboshi beserta kedua adik laki-lakinya terlihat tak bisa melawan Kuma, dan Carlos pun memberikan perintah kepada Kuma untuk menghabisi mereka. Beruntung beberapa orang lain datang membantu. Mereka adalah Tenryubito Mosguard, Rebecca, Leo, dan juga Sai. Mosguard menghalangi Fukaboshi yang akan menyerang lagi. Menurutnya, pangeran seperti Fukaboshi tidak perlu ikut bertarung karena hal itu akan membahayakan negaranya. Urusan menghajar Tenryubito bisa diserahkan kepada para bajak laut saja, yaitu Sai dan Leo. Akhirnya Sai dan Leo mendaratkan serangan gabungan yang dengan telak mengenai Carlos. Wajah Carlos pun jadi kocak banget karena terkena serangan itu. Ya jadi kayak per gitulah. Kemudian Sai Bokuma bersiap untuk menembakkan laser kepada Sai dan Leo, tapi Morley dengan cepat muncul dari dalam tanah. Komandan Revo Army itu pun mengunci pergerakan Kuma dan akan membawanya masuk ke dalam tanah. Tak lama kemudian Karasu dalam wujud gagak datang. Dia membawa kunci dari Sabo. Mereka pun akan segera menjalankan misi untuk membebaskan para budak dan segera pergi dari Mariejoa. Nah, kita kembali ke scene tentang Raja Kobra. Tiba-tiba sosok Im Sama masuk ke ruangan. Dia berjalan menaiki tangga menuju tahta kosong. Para Gorosei pun tampak terkejut karena Im Sama muncul di saat Raja Kobra masih berada di sekitar tahta kosong. Raja Kobra sendiri terlihat sangat terkejut ketika menyaksikan sosok Im Sama yang duduk di tahta kosong. Lalu Im Sama pun menyebutkan nama Lily. Oke, itu aja segmen full story untuk chapter 1084 ini. Minggu depan libur ya. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini ya. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!